Pendidikan kita memang salah satu pendidikan yang terburuk. Saya mohon maaf ya, jangan disomasi kalau memang seperti ini. Yang umum kita lihat, sekolah itu bukan untuk mencerdaskan, tapi sekolah itu justru untuk menghancurkan masa depan anak. Jadi kalau sekolah malah makin bodoh gitu. Banyak kasus yang seperti itu. Pertanyaan soal pendidikan itu adalah sebenarnya pendidikan di Indonesia diselenggarakan itu untuk siapa? Untuk negara kah? Atau untuk siswa kah? Untuk negara. Kalau misalkan untuk negara, maka kenapa siswa yang bayar? Kalau misalkan untuk siswa, kenapa siswa ya dipaksa untuk belajar dengan kurikulum yang disediakan oleh negara? Kalau misalkan mau negara, ini adalah urusan negara, maka 100% uangnya dari negara, dan itu silahkan kurikulumnya mau dicekokin kayak gimana. Belajar seni. Seni itu seharusnya nggak boleh dinilai sama guru. Kan seni itu sangat-sangat subjektif. Bahkan lukisan paling terkenal, paling hebat, paling bagus di dunia, nggak semua orang ngerti itu bagusnya di mana. Karena subjektif. Tapi di Indonesia pendidikan, STM, SMK, lulus itu gara-gara tes tertulis. Lah kan ini SMK, harusnya tes praktek. Orang guru-guru aja cuman hafal satu pelajaran, tapi mewajibkan siswanya untuk hafal semua pelajaran, nilainya bagus semua, kalau enggak lulus. Jadi akhirnya banyak siswa-siswa yang tertekan, banyak siswa yang terpaksa nyontek, dan dari situ kemudian terpapar ide-ide bahwa bolehlah mencontek, bolehlah tidak jujur, bolehlah apa, dan lain sebagainya. Dan ketika menjadi pemegang otoritas atau dia yang menjadi pejabat publik dan sebagainya, dia sudah terbiasa untuk itu karena sejak sekolah pun dia seperti itu. Kalaupun ada orang-orang di jenius, ada orang-orang yang hebat, kalau dia gak bermoral, maka orang yang jenius dan tidak bermoral itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang tidak bermoral tapi gak jenius gitu. Cara terbaiknya adalah ketika setiap orang menjalankan peran masing-masing dan dari situ dia berusaha untuk memperbaikinya, peran yang paling mungkin dia jangkau, dan ketika semua orang melakukan itu, maka Indonesia akan maju. Dan seandainya tidak semua orang seperti itu, ketika setiap individu berusaha untuk menjadi yang terbaik di ruang lingkup yang paling mungkin dia capai, maka sudah cukup. Disitulah letak kemajuan sebuah bangsa. Karena untuk menjadi bangsa yang maju tidak dibutuhkan mayoritas orang-orang yang hebat, tapi dibutuhkan minoritas kreatif yang mampu menciptakan sebuah perubahan. Kita lihat misalkan peradaban Yunani kuno gitu. Kan kita kenal nama Aristoteles, Plato, Archimedes dan lain-lain. Nah itu kan sebenarnya orang-orang minoritas. Kebanyakan orang masih muja dewa gitu, masih kasih persembahan anaknya untuk dewa apa segala rupa kan. Untuk negara yang berkembang, tangan besi itu lebih baik dalam perspektif saya daripada demokratis. Demokratis itu merusak untuk negara yang baru akan berkembang atau baru berkembang tahap awal. Semakin kita terjebak pada kurikulum yang disediakan pemerintah, semakin besar potensi kita untuk tidak sukses. Jadi orang-orang yang sukses biasanya adalah orang yang memberontak terhadap sistem pendidikan yang pernah diajarkan di sekolah. Kalau misalkan supporter bola di Inggris, di Eropa, itu penontonnya kebanyakan adalah bapak-bapak dan kakek-kakek. Yang muda-muda ke bawahnya tuh dikit. Di kita, yang banyak itu adalah anak muda, anak remaja, yang bapak-bapaknya dikit. Apa masalahnya dari situ? Orang yang fanatik pada satu hal itu biasanya, tidak selalu, tapi biasanya adalah orang-orang yang merasa hidupnya gagal. Orang yang fanatik terhadap agama adalah orang yang gagal memahami agama. Kan fanatisme dalam agama dilarang bahkan oleh agama itu sendiri. Kan dalam agama ada istilah khusus namanya gulu gitu, orang yang berlebihan, orang yang berlebih-lebihan dalam agama itu disebutnya gulu. Nah itu udah dilarang keras sejak awal dan itu menghancurkan umat.